Pemirsa masih di Idea Session Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim, CEO dan founder Tiamo Capital. Pak Hendra, kita lanjutkan sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini. Saya akan coba bahas Medco terlebih dahulu, Pak Hendra. Ini juga cukup menarik, mengalami penguatan yang signifikan dan sudah menembus ke level tertinggi di 950-an tadi. Kemudian secara fundamental, manajemen Medco ini melakukan aksi jual ini di tengah penguatan yang signifikan. 860 melemah cukup dalam di 4,97%. Secara teknikal, tren penguatan dari Medco apakah masih akan terus berlanjut dan pelemahan hari ini merupakan koreksi atau masih koreksi yang wajar, Pak Hendra? Ya, kalau kita lihat dari chartnya ya, dari Medco ini memang dari tanggal, kita perhatikan dari tanggal di sini, tanggal 23 Agustus, itu sudah jelas-jelas dia merupakan sinyal yang bagus sekali. Kemudian, nah sekarang kita lihat chartnya bahwa dia lagi naik, dan kemudian dia sekarang kemarin itu sudah ada tanda sinyal bahwa mulai berubah arah. Nah, ketika Anda perhatikan, kalau ketika dia berubah arah seperti ini, maka menurut saya kemungkinan besar dia akan terjadi pembalikan arah. Nah, kalau kita perhatikan di Timo, ya di sini, nah dia naiknya itu sepanjang tahun ini, bulan Januari dia 18% dan sebagainya, di sini dia naiknya sudah 83,78. Maka wajar aja kalau misalnya terjadi yang namanya penjualan. Ya itu sudah biasa banget. Tapi saran saya kalau melihat bahwa kalau sudah terjadi penjualan dan arahnya sudah berubah, jangan pernah lawan trennya yang sudah berubah. Okay. Jadi saran saya, kalau misalnya memang perlu, Anda harus cut dulu, keluar dulu. Ini saran saya sejak untuk Medco. Baik, kalau ingin masuk kembali di level berapa nanti direkomendasikan, Pak Hendra? Kalau dia sudah berbalik atau dia masih kuat di area yang saya lingkarin di sini, yaitu di sekitar Magenta, yaitu Magenta itu sekitar 650-an, 61-an, 60-an, itu Anda baru boleh bisa masuk. Tapi kalau misalnya ternyata 640-an itu juga tembus ke bawah lagi, ya jangan ditadain, itu berarti Anda menadai pisau jatuh, itu jangan, gitu deh. Baik, Medco hari ini melemah di 4,97% di 860 setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa, di beberapa perdagangan terakhir. Sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Hendra Martono dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada Waskita, kemudian ada MAPI, dan selanjutnya ada BBRI, dan terakhir ada AMRT. Lebih ke arah untuk spekulatif buy ini. Untuk Waskita, MAPI, dan juga BBRI. Sementara untuk AMRT, rekomendasinya adalah buy on weakness jika tembus level break-nya. Ya, support dan resisten dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Untuk Waskita ada di 520 hingga 620, kemudian MAPI di 920 hingga 1170, BBRI di 4220 hingga 4510, dan AMRT di 1970 hingga di 2290. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kita lanjutkan dari 4 saham pilihan. Saya cukup tertarik dengan perbankan big cap nih, Pak. Tadi juga sudah kita singgung. Dari sisi sektoral ini memimpin penguatan sinyal bullish untuk indeks harga saham gabungan. Nah, kenapa pertimbangannya memilih dari BBRI, Pak, untuk rekomendasinya? Bagaimana perbandingannya dengan teknikal untuk perbankan big cap lainnya? Ya, oke, kita lihat secara chart ya. Jadi ini benar-benar kalau BBRI dia kan sudah melandai tuh. Dia sudah sekian lama melandai. Nah, ini yang saya menariknya. Jadi kalau saham yang ketika dia sempat turun, kemudian dia naik lagi, dan kemudian dia melandai. Dan ini yang terjadi di hari ini. Dia breakout atau box dengan volume yang gede. Nah, ini yang menurut saya sangat menarik. Dan dibandingkan yang saham-saham yang lain, karena dia lagi sideways, dan biasanya kecenderungannya BBRI ketika dia breakout top box dengan volume yang cukup gede, itu kemungkinan besar akan mengarah yang selanjutnya dia adalah sekitar 4520 sampai ke 4580. Begitu, Dev. Oke.
Pertimbangannya merekomendasikan BBRI dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya, Pak Hendra, apakah memang dari sisi teknikal peluang yang lebih besar ini memang ada di BBRI, Pak? Ya, kalau secara teknikal, saya lebih suka BRI pada kondisi yang saat ini. Karena misalnya kita tahu misalnya seperti BBCA dan sebagainya, itu sudah terlalu lama dia naik kalau BBCA, dan kemudian sekarang sudah lagi mulai turun. Jadi kalau saya perhatikan dari sisi teknikal, ini ada kesempatan buat orang-orang yang biasanya sukanya adalah buy low, sell high, atau misalnya bersamaan juga ini dengan breakout top box. Ini mereka pada bareng-bareng akan ngejar saham ini, Dev. Gitu. Kita beralih ke sampilan selanjutnya waskita, Pak Hendra, 520 dan 620. Analisis secara teknikal. Waskita ini juga bagus. Ya, waskita ini juga sama. Jadi Anda perhatikan, di sini dia sideways, dan kemudian dia hari ini, dan mulai dari kemarin memang sudah terjadi sinyal buy. Tapi hari ini adalah sinyalnya benar-benar bagus. Ya, jadi ketika dia break, benar-benar dia di atasnya, yang top box-nya dia di 555, makanya akan cenderung bagus banget. Dan karena tadi yang saya kasih adalah data yang masih belum full ya. Nah, sekarang ini adalah perhatikan targetnya adalah selanjutnya adalah 605, 625 sampai 645. Ini masih ciamik banget. Kalau untuk waskita. Baik, MAPI, Pak. Saham pilihan yang ketiga. MAPI. Nah, MAPI tadi sebenarnya sudah ada sinyal buy, tapi nggak kuat. Ya, jadi nggak kuat, dia ada ketembus di sini yang di top box-nya, dia nggak tembus. Jadi besok tunggu aja. Jadi kalau misalnya dia tembus di atasnya top box, baru boleh Anda masuk. Jadi top box-nya adalah di sini, top box-nya di 1035. Jadi kalau tadi saya katakan masih boleh spek buy, tapi sekarang posisi tunggu dulu, besok ketika dia tembus di atasnya 1035. Begitu. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Hendra, analisisnya untuk AMRT. Nah, ini yang saya tunggu tadi, kebetulan ketika mendengar analisa saham ini lagi bagus banget nih. Nah, tapi kemudian saya bilangnya adalah buy ketika di atasnya top box, yaitu di sini top box-nya adalah 2140, dan dia sudah tembus. Tadi pada waktu saya kasihkan memang belum tembus. Nah, sekarang sudah tembus. Nah, jadi target selanjutnya, berarti sudah berubah nih. Target selanjutnya adalah 2310, 2370 sama 2440. Begitu, Dev. Baik, penutupan hari ini AMRT menguat cukup signifikan di 7,39% di 2180. 4 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Saya akan coba bahas satu persatu. Kita ke Ibu Rini terlebih dahulu dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Untuk Bevin, Pak, sudah punya di posisi 1260. Mohon analisis support dan resistennya. Silakan Pak Hendra untuk Bevin. Bevin. Oke. Kalau kita lihat dari Bevin ini menarik. Jadi ini saran saya kalau misalnya Ibu lagi punya, ini memang bagus ya. Jadi silakan ditunggu. Dan kalau misalnya targetnya dalam jangka pendek, nah ini dia sideways. Ketika sideways dia mengecil boxnya ini adalah ketika dia break, itu bagus banget. Target selanjutnya Ibu bisa perhatikan adalah 1360, 1415 dan 1470. Bagus Bu, boleh. Baik, ruang penguatan terbuka lebar, ambil posisi di 1260, penutupan hari ini di 1250, direkomendasikan di hold saja. Pak Hendra, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Masih banyak pertanyaan, kita akan coba ulas satu persatu. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hendra, pertanyaan masih cukup banyak. Yang pertama saya akan coba tanyakan, Bapak Andi dari Makassar, untuk Antam sudah ambil posisi di 1990, Pak Hendra. Ya, oke. Kalau kita perhatikan Antam, ya, jadi kita lihat chartnya. Antam ini menurut saya masih ada peluang untuk bisa masuk lagi ya, Dev. Ini juga masih oke, dan targetnya adalah kita perhatikan di sini adalah sekitar 2150, 2230 sampai 2310. Cut loss-nya adalah pilih yang 1830 kalau untuk Antam. Baik, di hold saja ya Pak. Dev? Ya, masih boleh di hold. Baik. Selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan dari Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya ini. Untuk Dewa Pak, sudah ambil posisi average zone di 82. Bagaimana ke depannya? Aduh, kalau ini ya perhatikan, Anda kalau misalnya pada saham-saham seperti ini, ketika dia sudah naik kencang sekali dan kemudian kemarin kan sudah ada tanda terjadi sinyal sell.
Ya. Ya, saran saya jangan di average down. Kalau Anda average down, ya kalau misalnya dia naik, ini kebetulan dia cukup ada bantaran tadi. Tapi kalau misalnya dia average down, Anda kemudian dia turun lagi, maka kansnya lagi itu masih bisa menuju ke 73, 66 sampai 59 ini. Saran saya sih jangan average down. Kalau misalnya di bawahnya dari 76 sebaiknya cut dulu. Oke. Selanjutnya saya ke Bapak Andre dari BSD Tangerang. Adaro Pak Hendra, 3215 Pak, ambil posisi. Adaro ya. Ya. Oke, Adaro JK. Oke, kalau kita lihat Adaro JK ini dari kemarin juga sudah ada tanda sell ya. Jadi mulai ada perubahan arah. Jadi naik dulu dan sekarang kalau misalnya masih pegang masih Anda nggak apa-apa, tapi kalau misalnya dia di bawahnya 3450 apalagi especially-nya kalau misalnya dia di bawahnya 3300 ya saran saya sih mendingan Anda out dulu. Nah, kalau misalnya boleh tambah beli jika ketika di high-nya kemarin 3.700 dia ketembus lagi, itu baru bernambah. Baik. Selanjutnya ada Bapak Surya dari Magelang, Pak Hendra, untuk saham AGRS, Pak, Bank IBK Indonesia. AGRS ditutup menguat 4,46%, ikut dari harga right issue di 110. Apakah masih bisa di hold atau dijual saja? Sudah profit sebenarnya? Kalau ini AGRS jadi Bank IBK dan ikut dari isu seribuan masih untung, ini masih ada peluang sih. Tapi saran saya Pak, kalau misalnya besok atau kapan-kapan dia tidak mampu melebihi di atasnya 122, mendingan Anda jual aja. Ya karena sekarang dia sideways, dia turun, kemudian dia sideways dan masih ada kecenderungan kalau dia nggak kuat di atasnya 122, kecenderungan dia akan menuju ke arah 111 dan 105. Kalau di atasnya 122 itu menunggu 129, 134 sama 140. Begitu. Baik, kita ke Bali Pak Hendra, ada Gede. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jasa Marga Pak di 3560. Jasa Marga 3560. Ini sudah sideways yang kemudian cenderung turun. Saran saya kalau misalnya dia di bawahnya 3520 harusnya memang sudah harus keluar dan target selanjutnya sebetulnya dia menuju ke 3310. Kalau saran saya sih mendingan out dulu. Baik, selanjutnya ada Bapak Fajrul ini, tidak menyebutkan lokasinya. Untuk Pegas Pak, sudah ambil posisi di 1.800. Pegas juga sudah naik signifikan. Hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam. 1.800 masih profit sebenarnya di 18.40 penutupan hari ini. Ini untung ya, ini terjadi perlawanan. Kalau menurut saya kemarin itu sudah jelas-jelas ada tanda sudah jualan loh. Jadi kalau menurut saya Anda Pegas ini seharusnya bisa take profit walaupun untungnya lumayan tipis daripada Anda rugi. Soalnya masih kecenderungannya dia masih menuju 1775 sampai 1715. Nah, tapi kalau dia mampu di atasnya Magenta yaitu 1865, itu Anda boleh perhatikan dan dia akan menuju ke 1965 sampai 2030. Begitu, Dev. Baik, ada Bapak Jack, Pak Hendra dari Celduk, Tangerang Kota, menanyakan saham ISAT di 7298, Pak. Sebaiknya untuk trading saja ini atau untuk long term untuk ISAT? ISAT itu jelas-jelas kalau kita lihat dari sini mendingan untuk trading ya. Jadi di sini posisinya karena apa? Dia kemarin tuh sempat dia di breakdown di bawah bottom box dan kemudian kalau misalnya perhatikan ya kalau misalnya dia di atasnya top box yaitu di 7.300 ini boleh Anda beli lagi tambahan ya. Tapi kalau misalnya dia nggak mampu, malah dia di bawahnya yang bottom box-nya yaitu 7075, sebaiknya Anda lepas. Begitu, Dev. Tadi sempat dia 7075 nih soalnya. Betul. Tapi masih bertahan di atasnya 7075. Oke. Kemudian pertanyaan dari Bapak Ian, Jayapura ini Pak juga cukup jauh menanyakan saham WAPO, Wahana Pronatural Tbk ini. Saya juga baru mengenal saham ini. Pak Hendra, analisis Anda untuk WAPO, Pak? WAPO ini agak sideways. Saran saya, jadi saham-saham yang agriculture product dan sebagainya, walaupun dia masuk isi, masuk dan sebagainya, ini Anda lihat nih, dia gerakannya itu lihat sideways banget. Jadi saran saya ini nggak tepat buat trading. Oke. Ya, mendingan Anda lepaskan dulu cari saham yang lebih trending aja.
Baik, Gitu. untuk Pak Yan di Jayapura dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia, dan tadi juga sudah sampaikan dari sisi fundamental, kemudian strategi dalam memilih saham untuk melakukan trading. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, sayang sekali waktu kita cukup terbatas dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor pasar modal Indonesia. Pak Hendra, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak Hendra Martono Lim, CEO dan founder Tiamo Capital. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pemirsa. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali.